layar itu semakin bagus. Medium close up tadi boleh di close up, medium sama big itu kurang lebih sama untuk mempertegas atau ambil beberapa bagian aja mana yang pengen kita highlight. Di sini yang pengen ngeliatin bajunya dan wajahnya. Tapi kalau misalnya dari depan aja dan cuma eye level itu kok kayak biasa menurut kakak. Kalau kemarin bilang coba bang berdiri di bawah kak di atas, kemarin tuh ada pondasi, naik ngefotoin dia. Sekarang pengen nunjukin di bagian pundak itu ada beberapa layer. Itu bajunya ada beberapa layer, terus habis itu make upnya tetap kelihatan dan bandonya tetap kelihatan. Medium suit agak jauh sampai pinggang. Nah, ini kalau tambah lens flare lagi bagus, rasanya cuma kemarin nggak sempat ngedit ulang. Medium long suit jadi sampai apa nih namanya lutut. Ini medium suit, salah fotonya medium suit. Dia melengkap Sampai lutut aja, sampai sini ya. kayak gini loh, medium Nah, suitnya ini long begini. suit. Kalau yang tadi long suit, ini lebih jauh lagi sedikit. Oh iya. Yes, kayak gini. Itu aslinya masih banyak lagi. Nah, tadi berdasarkan ukuran. Kalau sekarang berdasarkan angle-nya. Angle itu ada banyak aslinya. Tapi yang kita biasa sering kita dengar itu ada 5. Dari atas, terus nggak terlalu atas, sejajar dengan mata, nggak terlalu bawah dan paling bawah. Bird eye, high angle, eye level, terus bawah low angle sama frog eye, mata mondok. Yang pertama frog eye itu dari bawah banget, jadi kamera kalian nanti ngedongak sedikit kayak gini, ngedongak lah pokoknya ini. Nah, harusnya kan rata kayak gini, tapi ini didongakin. Kameranya taruh paling bawah, bisa di tanah atau kalian ganjal pakai sepatu dan lain-lain itu bisa. Frog eye. Ini dari bawah. Frog eye. Low angle itu nggak terlalu bawah banget. Misalnya nih pengambilannya orangnya berdiri, low selutut aja, kameranya taruh selutut. Dan pas ngefoto biar kelihatan masih agak keren meskipun kita harus jongkok atau harus apa. Kalian sekarang tuh monitor kamera bisa dilipat-lipat. Kalian tuh nggak perlu yang harus jongkok, nggak keren banget nih pas ngefoto. Jadi kalian kameranya pegang aja kayak gini, putar layarnya, kalian ngeliatin sambil ngarahin 1, 2, 3 gitu, masih kelihatan keren lah. Nah, low angle. Ini pakai lensa fix. Kalau misalnya low angle biasanya pakai lensa fix A atau lensa wide. Itu biar tetap memperlihatkan biar kelihatan low angle-nya Gini. Nah, terus ada eye level. Eye level tuh lensanya sejajar dengan mata atau apa yang kita jepret itu harus sejajar. Ini pas sejajar. Terus habis itu ada high angle dari agak atas sedikit. Nah, terus habis itu bisa pakai drone, kalau enggak kalian butuh bantuan kayak Karya kemarin pakai tongsis itu bisa, mengupload bisa. Pokoknya lebih tinggi dari objeknya. Nah, ini kemarin di fotonya dari atas fondasi lebih atas lagi, terus itu kameranya dari atas kayak gini Novi ke bawah. Ada yang ditanya nggak? Ya, ada. Ini
Ini pakai HP ya tadi. Yang ini pakai, yang di ada pakai HP semua. Apa ya Pak? Ya. iPhone kedua Tapi kan diedit pakai Lightroom lagi, aslinya artinya nggak sendiri ini. Lightroom. Lightroom itu gimana? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita bikin kelompoknya 3 orang, nanti ngefoto dengan tema apa ya, kemarin tema itu landscape 1, human interest 1, sama satunya tentang makanan kalau nggak salah. Wow. Buat karya fotografi bertemakan kuliner, landscape, dan human interest menggunakan kamera yang kalian miliki. Kalau misalnya kalian cuma punya kamera HP nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian punya kamera profesional, entah itu DSLR, mirrorless, pocket, dan lain-lain, itu nggak apa-apa kalian gunakan. Dari hasil karya fotografi tersebut, buatlah menjadi kolase. Jadi nanti digabungkan. Bisa potret semua, bisa landscape semua, tergantung dari yang kalian anuin sama kesepakatan dari kelompok kalian, Pak. Satu orang memfoto 3, human interest 1, makanan 1, sama landscape-nya 1, pemandangan. Jadi nanti satu tema digabungin, oh yang ini landscape semua nih, digabungin landscape semua, human interest semua, terus habis itu yang kuliner semua. Kolasenya dibikin kayak gini. Nah, bisa yang potret, bisa yang landscape, itu terserah kalian. Atau 1:1 itu bisa. Ini 4:3 nih, 1:1. Itu bisa, terserah kalian dibikin kolase. Fotonya harus kalian jepret sendiri. Teknik pengambilannya yang tadi berdasarkan ukuran dan angle itu harus beda-beda. Misalnya yang satu landscape nih, dia menggunakan crop A satunya. Yang satunya pakai bird eye, yang satunya level, itu nggak apa-apa. Pokoknya harus beda-beda. Hasilnya harus mengandung unsur keindahan, estetika, dan karya seni. Jadi nggak yang udah nih ada apa tuh namanya? Ada sunset bagus, asal jepret di atas motor, kelihatan helm, kelihatan mobil-mobil yang lain, itu jangan. Ini biasa. Terus alat bantu kalau misalnya ada, kalian misalnya ngefoto menggunakan bird eye, alat bantunya adalah torsis atau monopod, itu bisa. Terus nanti minggu depan kita presentasi, terus kita belajar ngedit CapCut-nya, baru ngedit CapCut. CapCut aku punya, saya punya. CapCut di PC lah, download mulai sekarang lah. Nih, saya punya. Sudah lah. Saya punya. Udah downloadnya ini kan udah lama banget. Saya selalu ngeditnya di sini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita tinggal banyak materi. Nah, materi selanjutnya tentang pengantar sinematografi. Sinematografi itu apa sih? Cari. Jangan googling lah. Yang menurut kalian aja Saya sinematografi saya itu apa? udah punya. Yang pentingnya saya punya, mestinya saya aku punya. Saya selalu ngedit di sini. Sinematografi. Sini. Sinematografi itu kayak gini. Sinematografi adalah bukan sinematografi. Merupakan gambar bergerak. Bukan. Ayo sinematografi. Video-video bukan. Bukan. Mana sih bukan video? Sinematografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perfilman
rekaman dan lain-lain. Itu sinematografi. Ilmu yang membahas teknik pengambilan gambar dan rangkaian industri cerita dalam bentuk video. Orang yang bekerja di bidang tersebut disebut sebagai sinematografer. Bedakanlah sinematografi, sinematografer, fotografer, videografer, beda-beda. Kalau sinematografer itu apa? Ya, orangnya. Sinematografer dengan videografer sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Nggak bisa mati. Videografer? Dia nggak mau. Belum apa? Kan dia nggak mau. Yang Sinematografer sama videografer apa sama? Ya. Apa bedanya? Kan sama-sama video. Sama atau beda? Apa bedanya? Sinematografer dengan videografer. Sinematografi itu adalah ilmu yang mempelajari di bidangnya. Kalau sinematografer tadi orangnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sinematografer dengan videografer apakah sama? Sama-sama ngevideo ya? sama-sama mereka video namun beda dalam fokus pada skala. Sama-sama orang yang ngevideo. Sinematografer dan videografer itu sama-sama. Videografi versus sinematografi. Hah, emangnya beda ya? Beda dong. Dari definisinya aja videografi itu seni menangkap momen dan ngasilin video berkualitas baik. Kalau sinematografi itu seni menyampaikan pesan dan merepresentasikannya via visual. Elemen di sinematografi juga ada banyak banget. Ada cerita, ada tata cahaya, camera movement, angle, zooming, fokus. Videografi versus sinematografi. Kita sinematografer sama videografer sama apa enggak? Sinematografer sama videografer sama apa enggak? Videografi versus sinematografi. Hah, emangnya beda ya? Beda dong. Dari definisinya aja videografi itu seni menangkap momen dan ngasilin video berkualitas baik. Kalau sinematografi itu seni menyampaikan pesan dan merepresentasikannya via visual. Definisinya aja videografi itu seni menangkap momen dan ngasilin video berkualitas Kalau video baik. Kalau sinematografi itu seni menyampaikan pesan dan Tapi benar, sinematografi itu sinematografer pas ngetek itu dia ada rangkaian ceritanya yang sudah ditentukan, ya yang nanti ada storyboard dan lainnya, dia nge-video dan dengan perangkat yang lebih kompleks lagi, ada lighting, kamera dan lain sebagainya itu yang lebih banyak. Kalau videografer merepresentasikannya via visual. Videografer itu nggak cuma menunjukkan Elemen di sinematografi. Videografi versus sinematografi. Hah, emangnya beda ya? Beda dong. Dari definisinya aja videografi itu seni menangkap momen dan ngasilin video berkualitas baik. menangkap video kualitas Kalau sinematografi itu seni menyampaikan pesan menunjukkan estetika itu masih itu masuk. kan menyampaikan pesan. Jadi sinematografer dan videografer sama apa enggak? Berbeda. Beda.
Berbeda. atau berbeda? Fotografi itu. Sinematografi nih. Kayak gini. Sinematografi itu kayak gini. Kayak gini. Fokus yang diambil itu berbeda. Nah ini karena nawarin ya. Kalian mau belajar Premiere atau pakai CapCut? Premiere. Saya belum pernah coba Premiere. Selalunya capcut. KineMaster itu mah udah lama. Aduh, itu kan udah lama KineMaster. Kalau kelas 11 pakai CapCut. Kalau kelas 11. Coba lihat nih. Terus penata kamera atau Apakah ada nggak? sinematografer biasanya disebut dengan apa? Ada nggak ya yang itu? Penata kamera biasa disebut dengan apa? Kameramen, asisten, kameramen, staff. Sinematografinya tuh kan ini, kayak gini kan dia. Begini loh, sinematografi. DOP, panggilannya tuh DOP. Nanti pas ini nggak tahu ya, nanti pas kelas kalian di kelas 11 itu bikin film atau sama bikin konten kayak gitu. Tapi pas bikin film semuanya tuh sama rata, semuanya punya porsinya masing-masing. Misalnya nih, oh aku jadi direktur, oh aku jadi sutradara, oh aku jadi DOP. Meskipun itu di atas dari bawahan-bawahannya, DOP itu nanti ada bawahannya lagi, kameramen 1, kameramen 2 dan lain-lain. Lighting man dan lain-lain itu masuk ke tempatnya DOP. Meskipun stratanya lebih tinggi, semuanya itu sama. Kalau nggak gerak salah satu, film nggak bakalan jadi. Itulah. Jadi kalau misalnya nanti ke bagian pas kita bikin film, terus habis itu kalian ke bagian, oh aku sutradara nih, kamu di bawahku, aku bisa nyuruh-nyuruh gitu. Enggak, semuanya sama. Jadi diingatlah meskipun stratanya beda di struktural, tapi semuanya tetap sama. Jangan mentang-mentang DOP saya nak jidat ke kameramen, lighting man dan lain-lain itu jangan. Angkat kamera. DOP gampang banget, cuma bilang misalnya di ruangan ini, DOP bilang ke kameramen 1, ruangan ini aku pengennya kayak gini, settinginnya kayak gini lah. Dia cuma nyebutin Merepresentasikannya via visual. Elemen di sinematografi juga ada banyak banget. Ada cerita, ada tata cahaya, kamera aku pengen di 200, aperture aku pengen di 3,5 misalnya. Cuma kayak gitu aja. Kameramen ngapain? Kameramen 1? Iya, dia nyatingin. Kalau sudah kameramen 2 ngapain? Enggak ngetes. Kameramen 2 cuma mutar fokus pular, Bang. Dia duduk di sebelah kamera. Misalnya duduk kayak gini. Kameranya itu ada di sana. Dia tuh di sini ngeliatin monitor. Dia cuma muter-muter kayak gini aja. Kameramen 2 cuma kayak gitu. Kameramen 1 cuma nyetingin dan ngeklik tombol record-nya. Stop and go-nya. Cuma kayak gitu doang. DOP sama sutradara duduk ngeliatin sudah selesai apa belum nih sama storyboard kayak gitu. Entah di tempat kalian muncul apa enggak, cuma di tempat kalian belakangan ini muncul apa ya? Hidup tuh lebih seru kalau diedit katanya. Kadang tuh muncul kayak
lagi nongkrong, cuma di video-video biasa aja gitu. Ternyata nongkrong kita seseru itu ya kalau kita dokumentasikan. Sering banget kayak gitu, muncul konten-konten kayak gitu. Dan fungsi kamera di sini adalah memberikan informasi ke halayak umum, entah itu ke followers. Kalau misalnya kalian upload di Reels kan bisa yang bukan followers kalian yang nonton, itu tahu kegiatan kita ya. Meskipun kita nggak begitu terkenal, tapi pas muncul di beranda orang itu kayak, oh kalau orang nongkrong itu ternyata kayak gini ya. Kok kalau kita nongkrong cuma duduk-dudukan ngopi kayak gitu-gitu doang, nggak ada kegiatan yang lain. Itu bisa. Jadi kita bisa memberikan informasi menggunakan kamera, entah itu kamera HP dan lain-lain itu bisa. Ini dia movement. Tadi kita sudah mempelajari tentang ukuran framing, terus habis itu kita sudah mempelajari tentang angle. Terus sekarang kita bakal belajar tentang movement. Misal nih, kalian mau menunjukkan, misal Yuda mau keluar dari kelas mau ke kamar mandi. Movement, framing, dan angle yang tepat itu yang seperti apa sih? Dari tempat duduk Yuda sampai dia sampai ke kamar mandi, ngeteknya seperti apa yang tepat menurut kalian? Tadi kita sudah tahu long shootnya seperti apa, medium shootnya seperti apa, close upnya seperti apa, mediumnya seperti apa. Yuda berjalan, nah diinginkan cerita. Movement ya, penggerakan kamera. Mati. Terus disable lagi. Movement. Coba aku cari dulu. Jim, kirimkan dong yang gimana movement tadi. Kirimkan dong videonya tuh. Nah. Aduh, kata papa. Coba movement ya, lakukan ya. Movement tuh ya. Pintu terbuka tuh ya. Kalau pintu terbuka, coba dites ya. Oke. Di sini. Oke, dah. Oke, dah. Lihatkan kan video yang kamu Jim. Jin mencoba ya gimana? Kita membahas movement dulu lah, habis movement baru kita masuk ke cerita yang Yuda tadi. Yes. Kamera movement adalah pergerakan kamera, salah satu metode untuk memberikan kesan dramatik dan mengarahkan informasi gambar kepada penonton. Jadi dengan adanya movement, kita bisa nge-framing, kita bisa membangun cerita dengan kuat. Apa sih yang mau kita ceritakan ke penonton tuh?
itu dengan movement, dengan framing tadi, dengan kamera angle, dengan tiga poin itu tadi kita bisa membuat cerita yang bagus. Jadi jenis kamera movement yang pertama ada panning. Panning itu biasa. Misal nih kamera atau HP lah, panning itu cuma kayak gini aja. Ini panning namanya. Terus habis itu ada tilt, naik turun. Kalian nunjukin naik turun kayak gini. Dari atas ke bawah bisa, dari bawah ke atas tuh bisa. Kamera itu goyang-goyang nggak sih ya? Ada tracking. Tracking tuh ngikutin. Kayak yang tadi dilakukan. Najim pas lagi nge-tracking si Yuda. Dia ngikutin Yuda terus. Kayak gini contoh. Tapi yang dilakukan tuh ada tambahannya lagi. Itu akan mengelilingi Yuda soalnya. Jadi dia tracking sambil Kita duduk. Nah, ini jarang banget dipakai karena alatnya Kita duduk. biasanya kontak di kamera itu sudah dipasang. Oke, udah. Dia bakal nge-highlight misalnya nih kamera kayak gini. Kita susah pergerakan, tinggal kita setting di kerennya. Kita duduk. Artis luar negeri dia kostum bajunya tuh pakai frame, videonya bagus-bagus. Nah di cam kamera cuma diam, jadi kita cuma diam. Kita duduk. Jadi megang kamera tuh bisa. Dia cuma diam. Kita duduk. Yang tadi itu banyak ada frame dan lain-lain. Ada lampu juga, ada frame. Oke, udah. Itu kurang beda ya, beda sama panning. Tuliskan dulu lah. Kita duduk. Kita duduk. Oke. Tracking nggak? Coba aku foto seperti ini nih guys. One, two, three. Nah, ini nggak sering dipakai jalannya. Ini nggak sering dipakai. Yang sering banget dipakai itu yang ini. Crack itu videonya menyamping, nggak menyamping, dia lurus. Misalnya ini, kalau panning tadi kan kita kayak gini nih. Kalau crack dia cuma kayak gini, lurus aja. Jadi yang gerak di sini. Kalian tadi kan yang gerak pinggulnya. Kalau panning yang gerak pinggulnya. Kalau dia crack, yang gerak tuh cuma apa nih? Bahunya aja. One, two, three. Dan tetap lurus. Harus tetap lurus. Ada yang mau nyoba? Ini nggak pakai TV sih. Kalau pakai TV, konekin TV bisa enak kelihatan hasilnya langsung. Ada yang mau nyoba lah?
Ada yang mau nyoba? Kalau kita terbenturin di atas dulu apa namanya? Objek. Nggak ada loh. Ada yang mau nyoba? Digoyang atas goyang. Yang gimana kameranya? Crab tuh cuma lurus aja. Dia cuma lurus. Jadi kameranya nanti kan ada garis-garisnya. Blur nih kampusnya. Kalian harus lurusin garisnya dari awal sampai akhir. Ayo, ada yang mau coba? Nambahin garis yang ini. Garis. Jadi dia cuma lurus aja. Kecil banget nih. Ini crab namanya. Jadi ininya tetap kelihatan lurus, meja tetap kelihatan lurus, itu crab. Kalau panning dia mutar. Still itu naik turun. Steady ya, kita cuma diam. Tracking kita ngikutin. Orbit itu sama crab cara jalannya. Dolly biasanya dikombinasikan sama tilt itu bisa. Dolly cuma maju. Wah iya. Kalau yang suara kayak gitu tuh deh. Nih foto banknya seperti ini. Coba. Jangan takut mencoba di depan. Kalian sekarang mending tahu salahnya dari